Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Francis Risalus Win Setiawan. Nah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi yang berisikan peratan kalibrasi. Ini peratan kalibrasi saya ambil dari jurnal salah satu alumni, yaitu Pamela dengan NIM 18.131.3017. Nah, isi dari jurnal tersebut. Nah, sebelumnya kita akan mengerti sih apa itu kalibrasi. Nah, kalibrasi di sini saya ambil menurut dua sumber, yaitu Vincent Rawsek, yang mengartikan kalibrasi yaitu sebuah kegiatan yang biasa dilakukan dengan cara membandingkan satu standar pengukuran dengan pengukuran lainnya. Kualifikasi tersebut meliputi sertifikasi nasional, yaitu dengan menggunakan satuan-satuan internasional yang banyak dijadikan sebagai acuan. Nah, yang kedua menurut Thomas Istek, yang mengartikan kalibrasi merupakan sebuah prinsip yang digunakan sebagai alat ukur volume dengan bobot dinyatakan dalam satuan destilata. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil lainnya. Nah, itu sama seperti kata Vincent Rawsek. Sehingga bisa dilakukan sebuah penarikan kesimpulan untuk kemudian dijadikan dasar penentuan nilai sesuai ketepatan yang diinginkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, seberapa penting sih kalibrasi? Nah, kalibrasi itu penting. Terus yang pertama, untuk memastikan akurasi hasil pengukuran atau pemeriksaan. Dan yang kedua, untuk memastikan keamanan daripada pasien tersebut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi perawatan kesehatan. Dan yang paling penting yaitu untuk memenuhi persyaratan peraturan dari kesehatan tersebut. Nah, pada jurnal ini saya mengambil salah satu alat, yaitu elektrokardiogram atau EKG. Nah, EKG itu adalah alat tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dengan menggunakan mesin mendeteksi impuls listrik. Nah, menjadi mesin untuk mengukur mesin impuls listrik itu yang disebut dengan elektrokardiograf. EKG dilakukan jika mengalami gejala penyakit jantung seperti nyeri dada, sulit bernapas, cepat lelah, badan lemas, jantung berdebar, dan gangguan irama pada jantung. Nah, tes ini bertujuan mendeteksi masalah kesehatan yang berkaitan dengan jantung, seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, gangguan elektrolit, kerancuran, dan efek samping obat, serta evaluasi efektivitas dari alat pacu jantung yang digunakan. Nah, ini adalah elektroda yang dipasangkan ketika pasien menggunakan EKG. Nah, pada jurnal ini, jadi alat kalibrasi yang digunakan itu Prosim 3. Apa sih itu Prosim 3? Nah, Prosim 3 itu merupakan sebuah alat simulasi pasien yang digunakan untuk menguji fungsi vital oksigen pada pasien. Alat ini memiliki bentuk portable seperti pada gambar samping ini, yaitu user friendly dan full user. Prosim 3 dapat menguji beberapa parameter pasien dalam satu alat yang portable. Dengan fitur tersebut, Prosim 3 dapat membantu teknisi dan insinyur biomedis untuk menguji fungsi vital SIN pada pasien dengan mudah dan cepat. Nah, selain menggunakan Prosim 3, ada lagi sebuah alat kalibrasi yang mampu
mengkalibrasi EKG dengan sangat cermat, yaitu ada sebuah alat yaitu ESA, Electrical Safety Analyzer. ESA 615 adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengujian keselamatan listrik pada peralatan medis. Nah, alat ini dirancang untuk memudahkan pengujian di lapangan atau pengujian saat berpergian. Alat ini dapat melakukan pengujian keselamatan listrik dasar, termasuk tegangan garis atau mains, resistensi kawat tanah atau protective earth, resistensi isolasi, arus perangkat, dan tes kebocoran pada kabel. Nah, bentuk ESA 615 itu seperti ini. Alat ini multifungsi. Nah, jadi ketika akan sambungan pada ini EKG, ini ada colokan dan akan ini di sini ada anu sendiri untuk EKG. Dan yang kemudian bagaimana sih cara kalibrasi menggunakan ESA 615 pada EKG? Nah, kalibrasinya itu yang pertama, pastikan ESA 615 sudah terkalibrasi dengan benar sebelum dilakukan untuk mengkalibrasi EKG. Yang kedua, hubungan kabel penghubung dari ESA 615 ke EKG. Nyalakan ESA 615 dan pilih mode pengujian yang sesuai dengan EKG. Yang keempat, ikuti instruksi pada layar ESA untuk melakukan pengujian keselamatan listrik pada EKG. Dan yang kelima, lakukan pengujian keselamatan listrik dasar, termasuk tegangan garis, voltage, resistensi kawat tanah, proteksi air, resistensi isolasi, arus perangkat, dan tes kebocoran pada kabel. Dan yang keenam, lakukan tes simulasi EKG dan tes titik ke titik tegangan, kebocoran, dan resistensi. Ketujuh, pastikan hasil pengujian sesuai dengan standar keselamatan listrik global. Kedelapan, jika ada pengujian tidak sesuai dengan standar keselamatan listrik, lakukan perbaikan atau bergantian pada EKG. Setelah selesai, jangan lupa mematikan ESA 615 dan lepaskan kabel penghubung dari EKG. Nah, itulah sekian presentasi untuk kalibrasi dari ini. Sekian dan terima kasih.